Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Peleton 12, Peleton Vetoktel ingin menyelesaikan stadikes kasus pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Dengan harapan kami dapat meminimalisir pencegahan kasus COVID-19. Oke, langsung ke intinya aja ya teman-teman. Tonton sampai habis ya. Jadi ada sebuah problem, seorang manajer human capital 1 tahun terakhir ini menghadapi banyak karyawan yang terinfeksi COVID-19. Bahkan sudah ada 2 orang yang meninggal karena terinfeksi virus tersebut. Sebagian besar mereka adalah karyawan yang sering melakukan perjalanan antar kota, antar pulau, bahkan perjalanan antar negara karena tuntutan pekerjaan. Karyawan-karyawan tersebut banyak melakukan kontak langsung dengan orang dan berisiko tertular COVID-19. Secara tidak sengaja menularkan penyakit tersebut ke karyawan lain saat kembali ke perusahaan. Apa yang dilakukan oleh manajer human capital untuk menghentikan penularan COVID-19? Seperti ini. Menurut saya, sebaiknya manajer menerapkan work from home atau bekerja di rumah untuk meminimalisir COVID-19, khususnya untuk para pekerja yang bertugas di luar kota. Untuk itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 new normal. Panduan pencegahan penularan COVID-19 secara rinci antara lain adalah yang pertama, yaitu pihak manajemen selalu memantau dan memperbarui informasi terkait penularan COVID-19 di wilayah sekitarnya. Oke, yang kedua adalah pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian dan bagian K3, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan syarat keputusan dari pimpinan tempat kerja tersebut. Yang ketiga, pimpinan memberikan kebijakan dan prosedur kepada pekerja untuk melaporkan setiap hal yang dicurigai sebagai gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas guna dilakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh petugas medis dan kesehatan. Yang keempat, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Yang kelima, pengaturan bekerja dari rumah work from home. Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung, maka kita dapat melakukan yang pertama, di pintu masuk tempat kerja kita melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan alat dermogan. Dan sebelum masuk kerja kita terapkan self-assessment resiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Aturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur yang dapat mengakibatkan pekerja memiliki waktu minim untuk beristirahat dan dapat menurunkan imun tubuh. 3. Untuk pekerja shift. A. Jika memungkinkan tiadakan shift atau waktu kerja malam sampai pagi hari. B. Untuk para pekerja shift 3. Atur agar yang bekerja terutama kurang dari 50 tahun. Keempat, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah hingga ke tempat kerja. Yang kelima, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jambu, jeruk, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika kemungkinan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Nomor 6, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. A. Higien dan sanitasi lingkungan kerja. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kerja, serta pembersihan filter AC. B. Sarana cuci tangan. 1. Menyediakan banyak sarana cuci tangan seperti sabun dan air mengalir. 2. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. 3. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nomor 4, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol sekitar 70% di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, lift, tangga, dan lain-lain. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Seperti pengaturan meja kerja atau workstation, dan pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain. Mengampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah bertemu dengan orang lain, dan setelah dari kamar mandi, lalu setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi. Yang kedua, memudayakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, dan jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, buang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak dan berjemur saat jam istirahat. Makan makanan dengan seimbang. Dan yang kelima, hindari penggunaan alat pribadi seperti alat sholat, makan, dan lain-lain. Sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19. 1. Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19 sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif untuk mencegah penularan penyakit serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi yang tidak benar. Materi edukasi yang didapatkan ada 2 hal, yaitu penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya. Yang kedua, mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala itu timbul. C. Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk. D. Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan. Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamflet, majalah, dinding, dan lain-lain di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerjaan seperti di pintu masuk, area makan, kantin, area istirahat, tangga, serta media audio, video yang disiarkan secara berulang. SMS, WhatsApp, blast ke semua pekerjaan secara berkala untuk mengingatkan. Edukasi pasien COVID-19 dan keluarga harus diberikan penjelasan dan pengarahan mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri tersebut tentang penanganan pasien COVID-19 sebagai upaya pengendalian penyakit secara nasional. Petugas juga memberikan masker kepada masyarakat yang ditemui belum menggunakan masker. Nah, jadi gitu penjelasan dari peleton kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.